Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Titin Setiasi. Guys, ini video part 4 dari seminar Quranic Law of Attraction sesi 1. Dalam video ini aku kasih judul Awas, hati-hati, jangan mentuhankan pikiranmu. Dan dengan narasumber penulis buku QLA yaitu Bapak Rusdin Esraub. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Tahun 2008 teman-teman, di tahun 2027-2028 umat saat itu kita dihebohkan dengan salah satu konsep yang memang datangnya dari barat teman-teman. Namanya adalah Law of Attraction. 2007 sangat viral sekali bukunya ya. Jadi teman-teman di sini udah punya The Secret gitu ya. Bernie gitu ya, dan atau Michael Delozer menulis buku Law of Attraction, dia langsung mention di situ. Di sana ada semacam di dalam jiwa saya ada semacam, karena umat saat itu benar-benar ramai banget membicarakan tentang Law of Attraction. Kalau kita salah menerjemahkan Law of Attraction ini, rekan-rekan semua, ini bisa jadi kita menuhankan pikiran kita. Bisa jadi kita menuhankan alam semesta. Maka saya tergerak waktu itu. Setidaknya umat muslim, karena Law of Attraction ini nyata teman-teman. Setidaknya umat muslim ini punya opsi teman-teman. Jangan sampai kita itu menuhankan pikiran kita. Ya udah, kita punya pikiran positif, kita punya vibrasi positif, maka itu akan merespon alam semesta. Datang semua itu ke dalam hidup kita. Dan itu banyak umat muslim yang ikut, yang menerjemahkan terhadap Law of Attraction. Sehingga 2008 saat itu saya tulis buku namanya Quranic Law of Attraction. Saya ingin umat ini ada opsi untuk mentranslate apa itu Law of Attraction. Saat itu ini gambar saya teman-teman, waktu menulis dalam 30 hari saya tulis buku Quranic Law of Attraction ini, dan itu saya berseragam karena saya sekolah kedinasan. Sambil kuliah saya juga ingin banyak umat yang tercerahkan. Dan alhamdulillah saat itu diterbitkan di Malaysia dan di Indonesia oleh penerbit Mizan saat itu, karena saya pikir harus ada penerbit muslim yang distribusinya itu cepat sehingga umat ini punya opsi. Ya alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, akhirnya buku ini pertama kali terbit dan saya merasa lega teman-teman. Setidaknya umat ini punya opsi. Dan saya kaji, saya gali ya dari kitab Ihya Ulumuddin Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Saya kombinasi lagi dengan Murakami, Kazam Murakami, hasil penelitian mereka tentang the power of water. Teman-teman mungkin pernah dengar ya, ketika ini Kazam Murakami melakukan penelitian sesimpel banget. Jadi ada dua tumbuhan, karena basic saya adalah research ya. Saya sekolah ilmu statistik, jadi menulis based on research. Dia meneliti teman-teman, ketika tumbuhan itu diberikan kata-kata positif, semua treatment sama ya, dikasih pupuk, air, tapi yang membedakan adalah kata-kata. Ada tumbuhan yang dikasih kata-kata positif, ada tumbuhan yang dikasih kata-kata negatif. Ternyata itu memberikan impact terhadap pertumbuhan dari tumbuhan. Ini tumbuhan teman-teman, apalagi kita sebagai manusia. Kalau tiap hari kata-kata kita negatif, terus kita self-talk namanya ya, kita bicara dengan penuh ketidakyakinan, apalagi tumbuhan tadi teman-teman ya, dia akan lain dan ada tumbuhan yang berkembang dengan normal malah jadi. Atau teman-teman pernah baca The Power of Water, di mana air Zam-Zam, masya Allah, punya kristal yang luar biasa. Dan ini penelitian dari ilmuwan Jepang ya teman-teman. Saya combine itu dari kitab-kitab yang saya belajar dari boarding school ya. Saya buka lagi kitab-kitab yang udah lama ya, Bukhari, Muslim. Ternyata teman-teman, ternyata Law of Attraction ini
Al-Quran berbicara banyak di sana. Rhonda Byrne, Michael Delozer, dua pendekatannya teman-teman. Saya ingin memberikan keyakinan bahwa law of attraction itu nyata. Mereka melakukan dua pendekatan research base-nya. Yang pertama yang kita sebut dengan primary research. Jadi Rhonda Byrne dan teman-teman ini ingin memecahkan satu pertanyaan simple. Key question-nya simple banget. Mereka kayak nanya gini, kenapa sih orang-orang ini bisa sampai di level wealth? Jadi kalau bahasa Inggris itu ada rich. Rich itu kaya, tapi wealth itu orangnya makmur. Kenapa sampai ke level kemakmuran? Akhirnya mereka lakukan wawancara langsung. Mereka cari data itu, mereka wawancara kepada orang-orang yang sudah makmur dengan berbagai background. Kemudian teman-teman, mereka juga melakukan penelitian secondary research namanya. Meneliti manuskrip-manuskrip zaman dulu, zaman-zaman Romawi, pokoknya zaman dulu, zaman-zaman Yunani. Tapi ada yang missing karena mereka adalah Muslim, yang mereka tidak mengkaji yang namanya manuskrip Al-Quran. Saya sangat yakin, saya yakin-yakinnya, kalau mereka menyebutkan manuskrip Al-Quran, maka Al-Quran lebih powerful, teman-teman. Banyak sangat powerful. Oleh sebab itu dengan adanya Quran Law of Attraction ini, insya Allah teman-teman cinta balik kepada Al-Quran lagi, teman-teman. Balik kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya, teman-teman. Jadi mereka ambil satu kesimpulan, satu benang merah dari manuskrip tadi, kemudian dari hasil primary research. Ternyata orang-orang ini dan ini banyak dirahasiakan, teman-teman. Oleh sebab itu mereka berikan namanya secret. Karena banyak dirahasiakan, teman-teman. Mereka bilang benang merahnya itu adalah pikiran, teman-teman. Mindset, teman-teman, di situ. Mindset, teman-teman, pikiran kita. Dan Masya Allah, sebelum saya lanjut, saya ingin ini dulu ya. Ini nextnya ya, sebentar. Oh, saya on-kan dulu. Saking semangat lupa ya. Oke. Nah, ini teman-teman saya balik lagi. Jadi, di saya level 3 saat itu, saya menulis buku Quran Law of Attraction. Dan salah satu yang saya praktekkan, teman-teman, waktu itu adalah di dalam dompet saya, waktu saya masih mahasiswa saat itu di level 4, adalah ini, teman-teman, 500 juta. Saya ingin proven gak sih Al-Quran ini memberikan kita keselamatan di dunia dan akhirat? Proven gak sih Al-Quran ini memberikan kita rezeki? Allah itu memberikan rezeki, Allah itu bantu kita. Setiap saya masuk warteg, teman-teman, yang saya buka dompet saya kelihatan ini 500 juta. Dan atas kekuasaan Allah, jadi setiap saya buka warteg, yang makan di warteg, saya syukuri, sangat-sangat bersyukur. Walaupun cuma tempe apa gitu, tapi saya buka 500 juta di dalam bayangan saya, dan saya yakin pasti Allah mewujudkan. Dan Masya Allah, tabarakallah, teman-teman, 500 juta di tahun 2008 waktu saya tingkat 4. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, gak ada yang mustahil di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan itu terus saya jalankan, teman-teman. Terus latihan. Ini kita berproses, teman-teman. Gak ada yang namanya ini instan, gak ada. Kita berproses, kita butuh yang namanya latihan. Dan hari ini saya ingin teman-teman latihan. Nanti di akhir sesi saya ingin teman-teman latihan. Jadi gini, teman-teman, yang pertama yang harus teman-teman miliki adalah keyakinan. Ini yang pertama yang harus teman-teman miliki, yaitu keyakinannya, teman-teman. Ya, keyakinan. Gak boleh kita nanya, gak boleh kita ragu. Ya, harus keyakinan. Teman-teman, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar di padang pasir. Banyak banget ya kisah-kisah Nabi dan Rasul yang menggambarkan betapa powerful ya Al-Quran ini, betapa powerful Law of Attraction itu bekerja. Siti Hajar itu ditinggalkan ya di padang pasir, nggak ada apa-apanya, teman-teman. Tapi keajaiban itu datang karena apa? Keyakinan kepada kemudahan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, teman-teman. Keyakinan. Nabi Musa alaihissalam, waduh, dalam Al-Quran kita banyak dikasih kisah-kisahnya. Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun, teman-teman.
dikejar, nggak ada jalan keluar. Kalau kita sekarang mungkin, wah udah benar-benar kepepet, nggak ada lagi jalan keluar, nggak ada. Tapi atas perintah Allah Azza wa Jalla, yang tongkat tadi hanya kayu, ya bisa membelah lautan. Dan banyak sekali kisah-kisah. Ya Nabi Ibrahim ketika dimasukkan ke dalam api, teman-teman, dimasukkan ke dalam api. Dan ini saya surprise, merinding banget. Ternyata Allah Azza wa Jalla bicara sama api. Allah nggak bilang fayakun, tapi Allah bicara sama api. Jadi semua di alam semesta ini, teman-teman, semuanya itu bertasbih kepada Allah. Hanya kita nggak bisa dengar frekuensinya, nggak bisa, teman-teman. Semuanya ini bertasbih. Ada suara ultrasonik, seandainya kita bisa dengar, teman-teman. Wah, ya. Jadi api, Allah bicara sama api. Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Karena apa? Kekuatan keyakinan. Oleh sebab itu, teman-teman di sini, ketika teman-teman berada di titik keputusasaan tadi, teman-teman, maka yakin bahwa alam semesta ini akan mensupport teman-teman, akan mendukung kesuksesan teman-teman. Caranya kayak gimana? Ini yang saya bilang. Apakah law of attraction ini? Allah bilang di sini ya, jangan berputus asa atas rahmat Allah. Jadi kesulitan, memang Allah bilang ada kesulitan. Memang Allah bilang ada kesulitan. Tapi di ujung-ujungnya Allah bilang kemudahan. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Mulk ayat 15, teman-teman ya. Di dalam surat Al-Mulk 15, Allah Azza wa Jalla sudah jamin, teman-teman. Sudah dijamin bahwa Allah jadikan bumi ini mudah untuk kita. Inilah konsep law of attraction. Salah satu konsep law of attraction dalam Al-Quran, teman-teman. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Ini saya ambil satu ayat. Di dalam buku Quran law of attraction ada beberapa ayat yang saya kutip. Jadi Allah itu kasih jaminan sama kita bahwa Allah jadikan bumi ini mudah untukmu. Kemudian Allah minta kita untuk jelajahi. Jadi Allah nggak minta kita jelajahi dulu, baru Allah bilang kemudahan. Enggak, Allah nggak bilang kayak gitu. Dan ini merinding banget, teman-teman. Kalau kita lihat struktur kalimat dari ayat ini luar biasa. Jadi Allah bilang, aku jadikan bumi ini mudah untukmu, maka jelajahilah, maka makanlah sebagian dari rezekiku, dan hanya kepadaku lah engkau dibangkitkan. Jadi ini konsep. Kalau orang-orang luar, orang-orang barat banyak mengatakan positive mindset, growth mindset, gitu ya. Pikiran positif. Allah Azza wa Jalla sudah katakan duluan. Jadi sebelum teman-teman berikhtiar, sebelum teman-teman mengejar keinginan teman-teman, sebelum teman-teman mengejar cita-citanya teman-teman, berbisnis, berusaha, berkarir di kantor, maka Allah bilang konsep yang pertama itu adalah di mindset. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah pasti kasih kemudahan. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah tolong kita. Akibatnya apa, teman-teman? Ketika mindset itu sudah menyala di dalam kepala kita, di alam pikiran kita, di alam bawah sadar kita, di keyakinan kita, saya sangat yakin teman-teman akan tak terhentikan. Teman-teman akan bekerja dengan optimal, mengejar karirnya dengan optimal, berbisnisnya dengan maksimal. Gak ada kata putus asa di dalam kamusnya, teman-teman. Kalau ayat ini kita aplikasikan bahwa Allah bilang sesungguhnya aku jadikan mudah untukmu, maka jelajahilah di segala penjuru. Akibatnya apa? Ada kata rezeki kata Allah. Maka kita siap membuka diri, menarik rezeki Allah yang lebih banyak. Jadi ada orang-orang yang menutup rezekinya ya, karena nggak sesuai dengan mindset dari sini ya. Kita bekerja tapi kita nggak yakin dengan apa yang kita lakukan. Kita nggak yakin Allah Azza wa Jalla memberikan, membantu dan memberikan pertolongan. Wah, ini panjang ini ya. Oke. Nah, jadi konsepnya seperti ini, teman-teman. Mudah jelajahilah rezeki dan kepasrahan. Nah, inilah yang saya sebut sebagai afirmasi positif yang kita libatkan Allah di dalamnya. Jadi teman-teman, lakukan ini. Lakukan di setiap teman-teman akan memulai hari. Saya ingin teman-teman melakukan self-talk, positive affirmation.
tapi kita libatkan Allah di dalamnya, akan menjadi nilai tauhid. Kalau biasanya kita diajarkan self talk atau afirmasi positif, saya cantik, saya kaya, saya bisa ini, saya bisa itu. Sekarang kita ganti teman-teman, setuju nggak? Kita ganti kalimat pertama, karena kita banyak bermain dengan kalimat teman-teman. Kita banyak bermain dengan kata-kata. Sampai baginda Rasulullah SAW katakan, barang siapa yang beriman, nih, gemetaran ya teman-teman. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Sampai-sampai di dalam hadis ini Rasulullah katakan betapa kekuatan kata-kata itu, yang kekuatan perasaan itu. Bahkan iman itu adalah keselarasan antara perkataan kita, perasaan kita, dan tindakan kita.